Oke Bang, Anda Kristen. Kristen. Mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya. Oh, mau bertanya. Boleh nanti saya tanya juga ya? Boleh. Oke, ayo silakan. Nanya apa nih? Kayaknya abang ini udah 2 kali ya naik ke tempat saya. Utang sisa dulu ada kan? Tahu. Kasih kado. Apa pertanyaannya? Ini yang apa? Captionnya ini apa? Iblis banyak jasa dalam Kristen sebenarnya itu. Mana dalilnya? Dalilnya Yohanes 13 nomor 2. Ya, di situ iblis membisiki Yudas biar Yesus tersalib. 1, ya jasa iblis. Yang kedua, ya jasa iblis terhadap kekristenan apalagi ya mencobai Tuhannya. Itu jasa iblis ya. Terus jasa yang ketiga apalagi dari iblis ya. Iblis ternyata dia suka dengan janda-janda gitu ya. Janda-janda Kristen nih ya. Suka iblis dengan janda-janda Kristen gitu. Terus juga iblis ini berjasa memasuki Yudas dan memasuki Paulus kan kayak gitu. Kerasukan iblis ya. Terus juga apalagi jasa iblis menerima jasad yang berdosa. 1 Korintus 5 nomor 5. Ya, itu jasa iblis. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kan kayak gitu. Tuh. Ya, Banyak. kan buat Islam juga kan banyak jasanya. Jasa iblis. Nggak ada jasa iblis dalam Islam. Buktinya berhalusinasi. Apanya? Kena sihir. Kagak nyambung. Inilah ya teman-teman ya. Kalau modal ngomong aja sama saya itu nggak bisa gitu. Nggak bisa pakai data. Masa nggak tahu datanya Pak Tat? Iya, kau ngomong Nabi Muhammad kau aja baca hadis kagak bisa, ngapain ngomongin yang kagak paham gitu. Hadisnya ada hadisnya. Coba kamu buka hadis baca, bisa nggak? Bentar, saya cuma satu HP nih, jadi mau buka ininya. Makanya tukang hujat pun ya di Kristen itu diserahkan kepada iblis. Mau macam mana? Banyak jasanya iblis itu di Kristen. Yesus kan umpan iblis kepada Nabi Muhammad kan kena sihir dia. Enggak ada hubungannya dengan sihir. Sihir dengan iblis itu beda. Sihir itu dari mana? Sihir itu ilmu. Kok iblis? Apa hubungannya ada iblis dengan sihir, teman-teman? Gak nyambung. Ada. Kayak gini ya, membedakan iblis dengan sihir aja nggak bisa gitu loh. Sihir apa sihir? Apanya? Ilmu sihir, mana ilmu sihir? Iya, sihir itu ilmu sihir, ilmu hitam. Kalau iblis makhluk Tuhan ya, yang menyesatkan manusia, beda gitu. Masa dengan itu aja nggak bisa bedain? Sihir itu dari mana? Dari iblis, kawan? Gimana? Mana dalilnya sihir itu dari iblis? Sihir itu baliknya. Mana dalilnya? Kau jangan ngomong tanpa data. Ngomong tuh pakai data supaya orang percaya. Tuh, kalau benar saya omongin turunkan. Masalahnya kau kagak becus.
Iya, diminta datanya mana? Pusing orang lihat. Kau ngomong aja ngalor ngidul tanpa data. Mana penonton suka? Lain halnya kan saya ada punya data atau ya tadi. Udah nggak ada lagi gitu. Sihir itu mah ada sihir yang nggak baik. Aduh. Kenapa bahas sihir ya teman-teman? Gak ngerti saya. Udah bang, abang berangkat dulu dah. Saya turunkan dulu ya bang ya. Kasihan teman yang Kristen yang lain juga mau antri gitu. Kacau ya. Gak nyambung. Malam. Ya, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Di luar tema yang tertulis juga boleh. Pertama-tama juga bang, kita juga lihat pertama konteks iblisnya ini. Iblisnya. Sifatnya iblis, ya. Baik, kayak gimana? Coba jelaskan kepada saya. Saya akan tunjukkan sama abang beberapa data nanti tentang masalah iblis. Silakan. Apakah sifat iblis itu menjadi artinya mengarahkan kita kepada kebenaran, baik pun di Muslim ataupun di Kristen? Ya itu yang saya pertanyakan ke abang itu. Apakah iblis merujuk mengajarkan kebenaran? Enggak lah, iblis itu sesat. Nah makanya kalau sesat pun di Islam, tentu sesat pun di Kristen. Oh, kok gitu ya? Namanya saja kan. Ya, jelas. Bang, padahal banyak loh jasa iblis itu buat Kristen. Bukan masalahnya banyak jasa di Kristen. Bukan masalah juga banyak jasa di Muslim. Kita pandang dulu iblis ini bentuknya iblis bagaimana? Apakah dia jahat, sesat? Nah, kalau Anda mengakui dia sesat, kenapa Anda mempermasalahkan ini? Makanya dia berjasa sama di Kristen masalahnya. Sama juga. Udah tahu dia sesat, tapi kok dia berjasa gitu di kekristenan. Ya, itu yang ini yang mau saya pertanyakan. Saya ikuti tadi juga di Muslim. Kenapa saya ucapkan demikian? Saya juga ikuti tadi Anda berbicara dengan siapa tadi itu. Nah juga saya bertanya juga itu kan demikian. Saya bertanya kenapa kalau Anda tahu itu memang iblis itu sesat, di Kristen juga sesat, Muslim juga saya yakin sesat. Kenapa apa yang mau dipermasalahkan? Iya. Iblis kan yang dipermasalahkan itu kepada Anda. Yang dipermasalahkan itu ya Bang ya tentang iblis melakukan sesuatu di dalam kitab Kristen. Banyak jasanya dalam Kristen, bukan backgroundnya iblis yang kita bahas. Background iblis kita sama-sama tahu sesat. Ya, backgroundnya nggak usah dibahas. Yang kita bahas jasa iblis di kitab kamu gitu. Sekarang saya tanyakan juga kepada Anda. Sekarang kalau misalkan saya ganti ini captionnya, misalkan saya ganti iblis Muslim menyediakan kasur terhadap iblis, bagaimana? Lah, suka-suka kau lah bikin judulnya. Makanya itu saya tanya. Orang Muslim juga udah pada tahu ya yang kayak gitu. Ya begitu juga dengan kami. Maksud kau mempelintir ini. Ya sudah, ini kan iblis ini kan ada di setiap tokoh agama samawi toh ya. Emangnya di iblis berarti iblis mengajarkan di Muslim iblis mengarahkan keselamatan kepada Muslim atau bagaimana? Kalaunya di Muslimnya iblis itu musuh yang nyata, sesat, sombong. Ya, kan sesat. Kayak gitu. Kenapa sesat? Kenapa Anda tahu sesat? Anda mau perbincangkan.
Iya, Justru sebenarnya makanya Anda berbicara begini. udah tahu orang ini Tahu. sesat, sombong, tapi kok malah berjasa dalam Kristen Nah, gitu. sekarang begini. Gitu. Itu yang mau Sekarang dibahas. Bang, Ah. saya akui kalau di iblis ini mengajarkan untuk keselamatan. Saya akui. Tapi kalau mengajarkan kesesatan, saya tidak akui. Gimana? Kalau iblis ini mengarahkan kepada kebenaran atau merujuk kepada keselamatan, saya akui. Tapi kalau dia merujuk kepada kesesatan, Terus? nah itu masalahnya. Kenapa Anda memperbincangkan hal yang dianggap tabu ini, Bang? Nggak perlu Bukan dianggap dipermasalahkan. tabu, tapi masuk kitab suci kau. Sama juga di kitab suci kau. Masuk kitab suci kau nih, ya iblis mencobai Yesus. Ya, sama juga kau menyediakan kasur di iblis. Terus iblis kerjasama Jangan dengan Tuhan bernarasi. untuk mencobai Yang Yesus benar. tuh. Seolah-olah kau yang benar. Kau juga Gini, mencobai saya benar. kan yang saya omongkan itu dapat ditunjukkan tulisannya kan kayak gitu. Sama Kalau juga dengan kalau saya. omongan, Saya coba bisa kalau menunjukkan omonganmu kepada mana Anda kalau mana Anda menyediakan ada kasur pada iblis. sedia kasur pada iblis. Ya. Itu di mana ayatnya? Kan gitu. Di mana ayatnya? Kau jangan bohong. Kan nggak ada. Kalau yang saya ucapkan ada gitu. Jadi kalau saya Iblis dapat- suka jadi dengan kalau saya janda. Tuh ada nih Jadi kalau perhatikan nih. Abang, Ya. saya dapat ayatnya. Bentar, Bang, Kau ya. bilang Tadi kau di mana ayatnya? Nih, ya. Kalau saya dapat, Karena bagaimana? beberapa janda telah tersesat Jangan dulu, saya mengikuti tentang kepada iblis. Nah, nih Anda kan ya. mengatakan tadi, Iblis Anda kan aja mengatakan tadi, kalau tidak demen dapat dengan kasur. janda di kitabmu gitu loh. Jangan dulu. Pertanggungjawabkan kepada Iblis saya dulu. iblis aja Kau dengan sendiri, janda kau boleh demen loh berbohong. ya. Kau bohong. Nah, nih lagi Yang tulisannya begitu nih kau. apa teman-teman? Tidak ada 2 ayat, tidak ada Korintus ayat. 12 nih ya. Tentang masalah apa di sini? Paulus dimasuki iblis. Sudah, jangan. Nih. Tuh. Apa Jangan apa dulu kata kau di situ. Paulus? Kau bilang apa ya? Maka aku Aduh, tidak diberi ada suatu yang duri menyediakan di dalam kasur dagingku, kepada iblis. yaitu Sombong kau. seorang utusan iblis. Paulus aja Kalian dimasuki boleh berbohong. utusan iblis. Kalau kami katakan ya. Kalau kalian boleh berbohong. Makanya banyak nih lagi jasa iblis nih ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tubuhnya, Hmm. Bang, tubuhnya. Kalau rohnya enggak, Bang. Tubuhnya. Lain lagi jasa iblis ya. Nih jasa Saya ikuti perkataanmu. Kau jasa sebut sama iblis saya ya, tadi jasa Kalau saya iblis dapat ya. ayatnya, Di sini dia kau boleh- membawa Yesus kan kayak gitu. Kalau saya dapat ayatnya, mencobai Tuhannya Kristen tuh jasanya. jangan pindah-pindah di situ. Kau sendiri yang mengatakan tidak ada habis ayat itu, yang mengatakan. Lanjut lagi nih. Kau kira saya bohong-bohongan. Teman-teman lanjut lagi ya. 1 Timotius 1:20. Di antaranya Jangan dulu. Hymenaeus Banyak penonton- dan Alexander banyak penonton yang Kristen telah di bawah mengatakan tadi, kuserahkan yang kau kepada bilang tadi, iblis. Lagi-lagi iblis. tubuhnya. Kenapa sih Kristen ini Tubuhnya bukan roh, dekat kawan. banget gitu dengan iblis gitu loh? Kenapa gitu? Kalian itu cuma cerita-cerita. Supaya jera mereka menghujat. Jadi supaya kagak menghujat lagi seperti kau ya Bang ya, kau harus diserahkan kepada iblis dulu gitu ya. Sekarang kau bernarasi bahwa iblis ini banyak jasa di Kristen. Kenapa iblis disediakan kasur? Kau Mana bilang tidak ayatnya ada. mana? Kau bohong. Ayatnya mana? Mana Kau bohong. ayatnya? Ayo Jangan mana bohong, ayatnya? Kau jangan Mana bohong. Saya ayatnya? ikuti tadi Nggak ada perbincanganmu iblis dengan disediakan bangsa kasur ngaco ya. ngaco. Ada. Kau yang ngaco. Jangan ngaco kau. Kau ustad kah? Kau ustad. Jangan bohong. Kayak kau. gini. Jangan Aduh. bohong. Bang banyak belajar dulu ya biar kagak kejang gitu ya. Bukan, saya bukan Menghadapi kaget saya kejang. itu Saya menghadapi ikuti saya kamu. itu dengan data, bukan dengan kejang-kejang. Iya, saya bukan kejang-kejang. Saya ikuti kalian itu ternyata memang bisa berbohong, boleh berbohong. Begitu. Oh, kalau Giliran saya berbohong tanya, itu ajaran giliran saya Paulus, tanya, Bang. Saya ganti. Kalau boleh berbohong dalam segala hal, bahkan dalam ajaran Paulus Tuhan aja mau dibohonginya. Nggak ada itu, Bang. Bayangkan teman-teman
teman-temannya berdusta dalam segala hal sampai Tuhan aja mau dibohongi. Buktinya kau juga bisa kau berbohong. Kalau misalnya setan disediakan kasur. Ya tunjukkan aja kan kalau ada ya. Tunjukkan saja. Silakan kau tunjukkan sampai dunia kiamat saya tunggu. Kalau ada. Sampai dunia kiamat kau tunggu. Sampai dunia kiamat saya tunggu. Kenapa harus kejang-kejang gitu? Saya ikuti kau berbincang tadi dengan bang siapa itu tadi kau berbincang. Saya ikuti. Ada beberapa kenapa? hal yang kau tidak bisa jawab. Apa yang nggak bisa dijawab? Terjawab semua. Saya ikuti tadi jawab semua, tapi kau mempelintir. Nggak terjawab semua. Mana ada sisanya? Nggak ada. Sampai saya bertanya sama Oki ya. Apalagi yang belum dijawab? Semua udah dijawab. Yang penting iblis ini tidak mengarah kepada keselamatan. Yesus mengarah kami kepada keselamatan. Bagaimana dengan Muhammad kalian? Lalu kenapa dia berjasa di Kristen iblis ini? Kenapa coba? Kenapa iblis ini berjasa di Kristen? Sekarang saya mau dalam merencanakan penyalipan iblis ikut andil. Bukan pada intinya, sekarang pada intinya. Apakah Muhammad mengarah Anda kepada keselamatan? Kita nggak ada bahas ke lain. Yang kita bahas itu adalah iblis. Karena iblis ini adalah pahlawan dalam kekristenan. Andai yang nggak ada iblis, dosa Anda nggak ditebus loh. Baru namanya iblis ini. Iya, kalaunya kagak iblis ya, Anda kagak ditebus dosanya. Demikian juga Anda. Kalau Anda nggak ada. Kayak gitu, makanya mau pakai data ya. Kalau hadapi saya banyak belajar gitu ya. Jadi nggak terkejut kalau saya bahas sesuatu. Oh ternyata iblis berjasa dalam Kristen, nggak terkejut gitu. Banyak belajar ya. Abang juga banyak belajar. Kau yang banyak belajar. Masa kan masih disolawatkan turun aja dah ya, gak ada guna. Halo Pak Ustadz. Iya, silahkan. Udah ya? Oke, udah tepuk. Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Nah, saya hanya menjelaskan ya, maksudnya biar Pak Ustadz paham ya. Begini Pak Ustadz, kalau tentang masalah apa dulu? Di Kristen tentang setan kata Pak Ustadz ya. Gini, saya mau tanya gini sama Anda. Iblis dengan setan sama? Iblis sama setan sama. Oh sama ya. Silakan. Nah, kan Pak Ustadz bilang tadi kan kalau setan itu berinian sama orang Kristen, ya. Nah, pengertiannya di situ di dalam kitab, ya kan, seperti yang tertulis yang di situ itu, maksudnya sifat manusia itu kalau kita berbohong. Nah, kan udah jelasin si abang tadi jelas di Alkitab itu, tapi Pak Ustadz nggak paham. Itu. Yang mana? Yang dijelasin si abang tadi kita ngikutin dari tadi ngikutin. Tapi yang mana ya Oki tadi? Iya. Tapi kenapa? Nggak paham gitu. Jadi pengertiannya bukannya Tuhan maksudnya jadi setara dengan iblis, bukan. Terus? Gitu loh. Sifat manusia itu jadi akan kalau jahat akan diserahkan ke ini. Gitu. Jadi kita diarahkan dengan baik gitu loh. Iya, masalahnya kayak gini Bu, kenapa harus kepada iblis diserahkannya? Mau kan kita tahu ya, kalaunya diserahkan kepada iblis itu bakal jadi tumbal gitu, tumbal pesugihan gitu. Iya gitu loh. Kalau kita yang begini ya otomatis iblis yang berkuasa di kita ya kan. Kita berusaha itu Tuhan lebih berkuasa di atas diri kita. Itu masuk di Alkitab. Ya makanya alasannya kenapa harus kepada iblis. Ngapain diserahkan kepada iblis? Iblis ada gitu loh. Otomatis jiwa manusia yang nggak dituhankan dalam dirinya Tuhan otomatis iblis selalu dia mengini dia gitu loh. Kan kita ada pendengaran juga nih. Ibaratnya nih, ini nggak boleh dilakukan. Ada lagi dari telinga kita, lakukan. Nah, itulah suara iblis. Bu, kita baca ayatnya dulu ya Bu ya. Nih ya. Nih, Bu. Iya, saya udah baca tadi semua itu. Nih, iya. 1 Korintus 5 nomor 5 ya.
orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ngapain kepada iblis gitu? Ya itu. Ah. Kalau orang berjahat harus diserahkan ke iblis gitu loh. Loh, masa kayak gitu, Bu? Berkuasa sama iblis. Kalau orang jahat, Bu, kalau orang jahat itu seharusnya diserahkan kepada Tuhan biar dia tobat, bukan kepada iblis. Macam mana pula ini? Begini, maksudnya gitu, diajarkan manusia itu biar lebih baik. Itulah, biar manusia itu takut. Nggak boleh melakukan kejahatan. Bu, Begitu. memangnya iblis ada kebaikan gitu? Ya itu dia Tuhan ajarkan kalau kejahatan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia, saling menyayangi. Begitu diajarkan orang Kristen. Iya, Ibu, itu masalah ajaran yang kita bahas ini. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Itu yang kita tanya, bukan ajarannya. Aduh. Ya ampun Pak Ustadz, itu ajarannya loh Pak Ustadz. Maksudnya orang itu diajarkan biar lebih baik gitu loh. Kalau Dari orang jahat mana? itu akalnya iblis. Masa Gini, Bu. orang jahat dimasukkan ke inian? Bu, Begitu. kalau orang jahat, ya Bu ya, kalau orang jahat serahkan kepada Tuhan, suruh dia tobat. Bukan diserahkan kepada iblis, ntar dia ditumbal. Apa pula ini? Pak Ustadz itu enggak ini berbeda dengan kita ya kan. Jadi kita diajarkan jadi orang baik gitu loh. Maksudnya begitu intinya. Iya, kan saya Intinya lihat masalah. tapi itu selalu berlakukan baik, nggak boleh berbuat jahat gitu. Masalahnya Bu, yang minta-minta tumbal itu kan kayak dukun-dukun tuh ya, minta tumbal, oh 1 nyawa. Ini diserahkan kepada iblis buat apa? Buat tumbal juga gitu. Diajarkan tadi, udah dijelasin si abang itu pengertiannya. Jadi Pak Ustadz itu nggak mudeng gitu loh, nggak paham tentang iblis dengan Roh Kudus. Seperti itu. Bu, Itu yang makanya- iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama mereka, Bu. Hah? Ya Roh Kudus ya roh yang baik gitu loh, mengarahkan kita ke kebaikan. Iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama loh. Kerjanya hanya mencurangi manusia, mengajak yang nggak benar. Nih, saya kasih Ibu ayatnya ya. Roh Kudus dengan iblis kerjasama nih ya. Pengertiannya Pak Ustadz itu berbeda di situ. Berbeda itu pengertiannya kalau kami orang Kristen. Bentar dulu Ibu, biar Ibu baca nih ya. Bu. Iya, saya udah baca semua itu, udah pengertian makanya saya Apa yang Ibu baca? Apa yang Ibu baca? Di mana di mana tertulis masalah iblis itu dengan Roh Kudus? Kalau udah baca, ayo. Ya pokoknya pengertiannya itu di dalam Belum Alkitab baca. Belum baca. Mari kita belajar bersama nih Bu ya. Perhatikan di layar deh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa pelaku yang bawa Yesus? Roh Kudus. Ya. Dibawa Roh Kudus ke tengah gurun pasir untuk dicobai iblis. Ini Roh Kudus dengan iblis kerjasama. Coba Bu ya, kalau Roh Kudus ini yang ngajak Yesus ke mall kayak ya kagak bakalan dicobai iblis gitu. ngerti pengertiannya di sini sebelum Pak Ustadz itu dikarunia Roh Kudus sama orang Kristen ya. Itu pengertianmu itu Pak Ustadz berbeda banget ya. Loh, Roh Kudus itu adalah malaikat, Bu. Iya, Roh Kudus dicobain orang yang suci, yang nggak bakalan bisa lah datang. Ya memang jelas Pak Ustadz, kalau kita kudus, otomatis datang si jahat. Tapi kalau kuat iman kita nggak bakalan tercoba dengan si setan tadi.
Waduh, Begitu. kalau saya ini Bu ya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Pak Ustadz pasti paham dan tahu maksudnya apa penjelasan orang gitu. Kalau Pak Ustadz Lah. ini maunya yang dipikirkan Ibu, Bu, yang kita pikirkan itu ya jadi ada pertanyaan di benak. Kenapa selalu harus ke iblis gitu urusannya? ada iblis, ada Roh Kudus, ya kan? Dua-duanya itu selalu kita menggoda kita, ya kan? Tapi kalau kuat iman kita, kalahlah iblis. Seperti itu, Pak Ustadz. Jadi makanya di orang Kristen itu, nah karena kita di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, kita masukkan Tuhan Yesus dalam diri kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Makanya Tuhan Yesus Banyak padaku, notif gunung nih. akan takluk kepadamu. apa lagi? Nah, terbukti tuh Pak Ustadz. Begitu, jadinya kita memang Roh Kudus bukannya setara dengan setan, enggak. Memang setan ada selalu menggoda Roh Kudus gitu loh. Kita yang mau dikuduskan seperti itu. Bu, yang kita tanyakan itu kenapa urusannya harus kepada iblis? Mau diapain iblis gitu loh? Ya. Begini. Biar manusia di dunia ini pengikut Tuhan Yesus biar akan takut dengan Tuhan, bukan takut dengan iblis, bukan gitu. Jadi manusia yang percaya sama Tuhan Yesus melakukan ajaran Tuhan Yesus, ya. Ada 10 perintah Allah, itu perintah Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan caci maki, jangan bersaksi dusta. Tuh, hormati bapak ibumu. Tuh itu harus dilakukan 10 perintah Allah kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pun ya setan yang menggoda, enggak, jangan. Aku anak Tuhan Yesus. Saya harus menjalankan perintah Tuhan Yesus seperti itu. Itu kayak si Paulus yang dibilang begitu, di duri yang itu tadi itu maksudnya itu. Maksudnya yang ingin dia seperti saya nih, saya udah gini dikata-katain atau gimana. Nah itu seperti duri dalam tulang itu maksudnya. Udah orangnya baik tapi ada lagi yang ngata-ngatain, ada begini dia gitu. Tetapi karena saya dikarunia Roh Kudus, dengan saya memang inian Tuhan itu ajarannya yang saya tanam dalam hati saya tidak akan pengaruh dengan omongan si iblis tadi. Dari tadi saya dengerin Anda panjang kali lebar kagak ada jawabannya. Kesana kemari ya teman-teman ya. Kesana kemari gitu, makanya heran saya ini ngomong apa, saya pikir gitu ya. Yang kita pertanyakan itu simple, kenapa harus ke iblis? Iblis buat apa? Apa mau dijadiin tumbal atau kayak gimana? Iya, bukan masalah kesana kemari. Pak Ustadz, aku nggak tahu apa maksudnya Pak Ustadz. Kenapa dia udah dijelasin dari tadi, si abang juga udah jelasin pengertiannya di Alkitab, ya kan? Ya itu maksudnya manusia itu jangan dipengaruhi dengan iblis. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan ke manusia. Kalau siapa berbuat begini, berzina, nah akan dikasihkan ke sana gitu, ke iblis, masukkan ke api neraka gitu loh. Waduh. Jadi yang berdosa harus diserahkan kepada iblis gitu. Nah, masa orang jahat harus diserahkan sama Tuhan? Di situ maksudnya iblis. Bu, kalau dia diserahkan kepada Tuhan kan dia bisa tobat toh, bisa baik. Nah, Gimana sih? Kenapa coba harus diserahkan kepada iblis? Coba, ayo. Kenapa? Biar orang seperti saya nih dimasukkan ke sana, ke penjara ibaratnya kan. Saya biar tobat karena saya udah merasakan perasaan di penjara seperti itu. Ya iblis sadar kita betapa kejamnya perbuatan iblis kepada kita. Nah sakit kan di itu iblis kita. Ya udah kita sadar. Nah kembali kita lurus.
kepada jalan yang benar ke Tuhan Yesus, seperti itu. Iya, Itu maksud Tuhan imani Yesus. aja dah Bu ya. Puyeng saya dengarnya teman-teman. Iya, nggak ngerti apa yang dijelaskan ibu ini. Ah, Si abang itu udah dijelasin tadi Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Itu tadi Mas saya bilangin begitu. Itu pengertiannya setan sama si Roh Kudus. Kan udah dijelasin di Alkitab juga tadi, tapi Pak Ustadz nggak jelas, nggak mudeng-mudeng. Tapi Pak Ustadz itu belum dikarunia Roh Kudus, jadi makanya nggak mengerti apa artinya di Alkitab itu. waduh. Perbedaan. Puyeng, Jelas-jelas. teman-teman di bawah aja puyeng itu Bu denger ibu. Aku yang itu memang dipuyang-puyangin sama dia, pura-pura nggak tahu, nggak udah tahu, tapi ya itu nah iblis yang mengkuasai dirinya itu. Ya udah. Nah, harus aku yang benar gitu. Kalau memang Pak Ustadz benar, maksudnya yang dengerin yang benar gitu, pasti Pak Ustadz oh iya begitu ya. Tapi Pak Ustadz menekankan dalam hatinya enggak, yang diakuin yang benar seperti itu. Udah Ibu? Itu aja ya? Pak Ustadz permasalahin apa bekerja iblis sama orang Kristen begini itu nggak ada di Tuhan, ibaratnya jadi tangan kanannya sih. Nggak ada. Ibu simak dulu lah nanti ya, siapa tahu kan ada pendeta yang naik gitu. Tadi udah Oke. semua banyak itu yang jelasin semua, memang Pak Ustadz mau ngajak yang nggak tahu Alkitab ini. Saya tahu udah mau jerumuskan orang-orang yang ada di sini yang nggak tahu Saya ini Alkitab. cuma nanya. Dibilangnya, tapi Pak Ustadz itu lagi dibahas seperti itu. Sepertinya pembahasan yang orang pintar itu nggak tahu Pak Ustadz, tahu siapa yang biar mengerti Pak Ustadz, saya nggak mengerti gitu loh. Udah dibahas, udah dijelasin, ada penjelasannya di situ. Duri dalam daging udah dijelasin. Iya, saya minta jawaban yang lain lagi gitu selain ibu. Jawaban terbanyak nanti diambil kesimpulan gitu ya. Si janda baik dan si janda ada yang gini, itu maksudnya juga. Iya. Baik. Seperti itu. Kok setan ya suka sama janda-janda, bukan seperti itu maksudnya di situ. Iya. Iya bener dah Bu ya, iya. Nah, cuma itu Pak Ustadz, tolonglah ibaratnya Pak Ustadz benar-benar deh mendengarkan kebenaran gitu loh, jangan ini gitu loh. Ya harus aku yang benar, enggak gitu. Waduh. Udah itu aja Bu. Ya itu pengertian di Alkitab ya, Pak Ustadz biar tahu. Kalau nggak berdoa dulu dah biar paham tentang Alkitab dah. Oke, Gitu. ya selamat malam Bu ya. Di bawah banyak yang antri Ya, masalahnya. semoga Tuhan Yesus memberikan cahaya tentang pengertian dah sama Pak Ustadz. Oke, baik. Bukan Ibu ini jasa pengikut sih. Yesus atau kagak sih? Pengikut atau bukan sih? Saya tentu pengikut Yesus. Jasa iblis juga kan? Ada juga untuk agama lain kan? Gak ada, ngapain iblis berjasa aneh? Iblis itu berjasa dalam penyalipan. Loh, menurut saya, karena iblis itu sifatnya menggoda manusia dan diukur keimanan itu karena kalau seorang manusia itu tahan dengan godaan iblis. Buktinya gini, kalau kalian puasa, iya kan? Katanya kan iblis selalu menggoda di saat bulan Ramadan. Kalau yang lulus, itu artinya imannya kuat, benar nggak? Berarti kan jasa iblis ada sama Gak nyambung ke situ. Aduh, gak nyambung ke situ, Bu. Iya. Ya memang itu fungsinya iblis. Gini aja deh ya. Gini aja deh ya. Mungkin saya bahas Yesus aja nih sama Ibu nih. Boleh? Ya, kalau saya tahu saya jawab. Anda Kristen berapa lama sih? Dari kecil kan? Sejak lahir. Sejak lahir Kristen, baik. Kenapa jadi Kristen? Ada suruhan Yesus gitu?
Saya Kristen karena orang tua saya membawa saya ke gereja. Jadi bukan dari perintah Yesus. Dan saya belajar. Oh, belajar. Ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen? Tidak, tapi ada perintah Yesus. Baptislah semua manusia, segala bangsa menjadi muridku. Ada guru, ada murid nyembah guru nggak? Hah? Tidak ada. Ya udah, kenapa kenapa ibu Tuhan kan? Memang saya menuhankan Yesus. Karena Yesus Tuhan kami. Iya, di mana dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau ditanya tentang ayat Alkitab, saya nggak penghafal ya. Saya bukan penghafal, tapi ada tertulis. Telah lahir seorang juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, Tuhan lahir gitu. Ya. Iya, Tuhan lahir. Tuhan lahir ya Bu ya. Kok? Harus disebut ya Yesus. Karena banyak Tuhan. Oh. Tuhan. Kalau Harus ada Yesusnya. Bu, kalau Tuhan itu lahir Bu, ya kalau Tuhan itu lahir, siapa yang ngatur dunia Bu waktu dia kecil? Tuhan itu adalah perwujudan dari firman yang menjadi manusia. Itu menurut kepercayaan kami. Firman jadi manusia. Terus Ya. dikandung Firman oleh yang Maria. Ya, betul. Habis itu kan jadi Yesus keluar, betul? Bukan jadi Yesus, lahir. Ya lahir. Nah waktu dia lahir siapa yang urus dunia? Tentu Allah Bapa. Ada berapa biji Tuhannya itu? Tuhan Ibu ini ada berapa sih ya? Kosakatanya dibaguskan. Jangan ada biji. Iya. Tuhan tidak berbiji. Oh Tuhan tidak berbiji buah-buahan. ya. Refleks masalahnya saya Bu. Iya aneh-aneh aja gitu. Ada pula ini Tuhannya. Iya. Tuh. Iya. Ada berapa Tuhan Anda? Kami menganut paham Tritunggal. Tritunggal. Tuhan itu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dalam kesatuan itu Tritunggal itu. Ada Yesus. Satu. Ada nggak Yesus ngajarin Tritunggal? Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Lalu kenapa Anda berpaham Tritunggal? Aduh, ini kok bertentangan terus dengan Yesus sih? Yesus Anda tahu Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal, tapi Anda berpaham Tritunggal. Kayak gimana? Selalu berseberangan dengan Yesus. Tidak, saya tidak berseberangan dengan Yesus. Itu paham kita sebagai orang Kristen, bahwa kami itu kepada Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus itu dalam satu kesatuan Tritunggal. Itu paham kami, Ustadz. Oh, jadi yang lahir tadi apa ceritanya tuh? Firman yang menjadi daging. Tuhan gitu. Ya. Yang kami Tuhan kan. Iya. Berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga gitu. Terserah Ustadz. Lah, kan bingung saya jadinya ya, teman-teman. Katanya saya tanya siapa yang mengatur dunia kan kayak gitu ya. Katanya Allah Bapa. Ustadz harus tahu definisi Tuhan. Iya, katanya Allah Bapa. Tadi lalu ada berapa Tuhannya? Banyak. Hah? Uang juga Tuhan loh. Kenapa? Kalau Tuhan, uang itu juga Tuhan. Kalau Ustadz gila uang. Iya kan? Aduh. Gak nyambung Bu. Benar, kan? Ya, gak nyambung ke situ. Tuhan kami ada 3, tentu benar. Oh, Tuhan 3 Ibu dalam ada satu. 3.
Benar. Iya, Tuhan Ibu ada 3, iya. Ya, kalau Tuhan Ibu ada 3, ya. Bu, kalau Tuhannya Ya. beda pendapat kayak gimana? Beda pendapat. Nah, yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Tuhan kita nggak ada beda pendapat tuh. Oh, nggak ada beda pendapat dia. Tapi katanya 3 tadi Beda. Tuhannya. Dalam satu. Dalam satu. Oh, gimana cara nyatuinnya? Hah? Dalam rumah tangga Pak Ucup, kan ada 2 tuh kepala rumah tangga, suami dan istri. Kan 2 di dalam satu. Tidak boleh bertentangan kan antara suami dengan istri. Harus satu tujuan. Kok nggak nyambung analoginya, Bu? Nggak nyambung analoginya. Kepala keluarga itu iya 1, bukan 2. Iya baik. Ntar ya Pak Ucup, matikan aja dulu. Oh ya udah. Saya off dulu. Oh ya udah, saya turunkan dulu aja ya. Oke. Kacau. Gak jelas teman-teman, yang gak jelas gitu ya. Apa coba? Heran saya. Tapi aneh ya, Tuhannya ada 3 katanya. Iya. Iya. Tuhannya ada 3 kata. Itu apa mau diobatin dulu Pak Yusuf? Yaudah, abang mau nanya apa emang? Kita kembali ke tema dulu abangku. Iya, itu temanya iblis banyak jasa Kristen. Kalau menurut saya itu temanya salah itu bang. Loh, kenapa salah? Iya. Yang sebetulnya itu iblis banyak jasa kepada semua umat. Wah, pada semua umat gitu. Alasannya? Ya karena begini, karena semua umat atau semua manusia kan banyak berbuat dosa. Karena dialah maka kita banyak dosa, banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau abang bilang iblis banyak jasa Kristen itu salah menurut saya. Baik. Yang sebenarnya iblis banyak jasa kepada semua manusia atau semua umat. Kenapa? Karena dengan tipu dayanya sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya bilang tadi, bukan hanya orang Kristen tapi semua orang manusia. Begitu loh. Itu topi yang bagus yang begitu. Bagaimana kira-kira menurut abang? Aduh. Ya gini bang, ya kalau iblis ya, saya baca di kekristenan itu banyak banget jasanya. 1, jasanya dalam penyalipan, dia membisiki Yudas untuk mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Oke? Jasa yang kedua dari iblis ya, apabila ada orang berdosa, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Itu jasa iblis yang kedua. Ya, jasa iblis yang ketiga, memastikan Yesus ini utusan Tuhan atau bukan. Dalam Kristen juga tuh, ya. Banyak. Oke. Sebelum kita lari Kristen, ini bang, sebelum kita lari Kristen, tapi sebelumnya sudah ada. Itu artinya Gimana? Sebelum lari ke Kristen, kita sebagai manusia sudah berjasa kepada iblis. Sudah berjasa kepada iblis. Gimana maksudnya? Tema abang tadi iblis banyak jasa Kristen. Tapi seperti saya katakan tadi, seharusnya iblis banyak jasa semua orang. Contoh,
dari pertama, manusia pertama apa jatuh ke dalam dosa? Karena siapa? Karena iblis. Nah, itu contoh yang paling utama. Itu artinya apa? Bukan cuma Kristen saja yang berjasa kepada iblis, tapi semua umat. Kenapa? Sehingga sampai saat ini, sehingga kita manusia Poinnya apa bang? Saya nggak ngerti loh penjelasannya. ini loh Abang. Iya. Ini loh, ini topiknya Abang saya tidak setuju. Kenapa hanya cuma Kristus saja yang berjasa kepada iblis? Atau kenapa iblis hanya banyak berjasa kepada Kristen? Kenapa tidak semua umat? Pertanyaan Ya, saya kan tidak semua umat. Karena kan kalau kita lihat yang dilakukan iblis untuk kekristenan tercatat di dalam kitab Kristen itu sendiri gitu. Bukan untuk semua umat. Contoh, iblis itu membisikkan sesuatu yang jahat kepada Yudas. Agar apa? Mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Kan gitu? Ya, oke. Poin yang pertama, kenapa iblis membahas ketelingan Yudas? Kenapa? Karena iblis mencoba Yudas. Apakah iman Yudas kuat atau tidak? Terbukti apa? Karena di dalam diri Yudas tidak ada imannya, maka gampang dimasuk oleh iblis. Coba pada saat itu, seandainya Yudas kuat imannya, tidak mungkin Yudas jatuh ke dalam dosa. Bang, ya kalau yang seperti itu, kita juga bisa ke ayat yang lain, 2 Korintus 12 tuh. Paulus pula yang kerasukan iblis. Ini cobaan juga atau kayak gimana? Artinya begini, menentang semua iblis itu namanya cobaan, Bang. Itu namanya cobaan. Saya contoh salah satu saya tentang berbahasa. Ketika saya jalan, tiba-tiba di sana melihat ada cewek cantik begini, itu namanya sudah cobaan itu, Bangku. Kapan iman saya tidak kuat, maka saya akan jatuh terjerumus dalam dosa. Ketika iman saya kuat, apapun yang coba di depan, enggak bakalan terjerumus, Bang. Ini contoh yang kecil dulu. Ya, coba ya cari analogi itu yang biar orang paham gitu ya. Bingung ya teman-teman. Apa yang dijelaskan bikin bingung gitu. Soalnya kan berkaitan tentang masalah iblis nih ya, tema yang saya angkat kan kayak gitu. Adakah jasa iblis di dalam kekristenan? Ada tadi beberapa kali kan saya sebutkan kan kayak gitu. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Ya jelaskanlah. Kenapa tuh orang berdosa harus diserahkan kepada iblis bukan kepada Tuhan? Buat ngapa coba diserahkan kepada iblis? Jadi tumbal gitu. Gitu bukan kesana kemari ya. Bukan ABC putar-putar 7 kali, bukan, bingung saya jadinya. Kalau ketika saya bertanya, ya kenapa harus ke iblis? Ya jelaskan, karena mungkin iblis punya pembersih dosa atau kayak gimana kan. Nah, ya baru saya ngerti gitu. Gitu loh. Ya, lanjut. Yang kenal lah analoginya kalau nyariin biar orang paham gitu. Saya aja mikir dari tadi kayak gimana maksudnya gitu. Ini ya itu saya kembali tadi. Ini tema abang ini bikin orang pusing. Tujuan tema ini apa? Tujuan tema ini abang apa? Maksudnya gimana gitu? Kagak juga bang, nggak bikin orang pusing itu tema. Iblis banyak jasa itu, banyak jasa iblis sih, iya. Ya, itulah teman-teman. Ya, gimana? Nah, seandainya begini bang, ketika ini tema ini, kalau saya ganti ya, iblis banyak jasa ke Islam. Bagaimana kira-kira pendapat abang? Silakan kalau ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kan di mana? Tapi kayak gitu. Tapi menurut saya bang, di Kristen tidak ada tulisan seperti itu di ayat Kristen bang.
Iblis banyak jasa di Kristen. Coba Abah cari di Alkitab mana itu. Iblis banyak jasa Kristen. Coba ayat. Saya minta satu ayat. Maksudnya ada ayat di mana itu ayatnya. Yang ada tulisnya iblis banyak jasa Kristen, Bang. Coba Anda lihat judulnya ya. Sesuai dengan judulnya, Bang. Sesuai dengan judul iblis banyak jasa Kristen. Tuh tanda Sesuai tanya kan tuh. Betul nggak? Coba saya Lalu lihat ngapain ayat coba. pertanyaan maunya dimasukkan ke kitab suci Anda? Ya. Karena apa? Ini kalimatnya pertanyaan. Ini ngapain Anda cari di kitab suci? Heran saya. Artinya, Bang, begini, kalau kita mau mengangkat sesuatu tema berdasarkan bunyi ayat Alkitab, Bang. Ya Anda lah jelaskan kan kayak gitu. Apakah betul iblis itu banyak jasanya untuk Kristen? Tapi itu seperti saya bilang tadi, tidak ada satu ayat di dalam kitab suci temanya seperti Abang mengatakan itu. Iblis banyak jasa Kristen. Tidak ada, Bang. Itu Baik. hanya Saya bukakan satu ya buat abang nih ya. tapi sesuai dengan tulisannya, Bang. Ya iya. Nah, nih Bang. Yohanes 13:2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Atau bisikan iblis kan? Ya, bisikan iblis. Iya, ada nggak jasa iblis? Ada nggak nih jasa iblis? Dari sini kan berawal, dari iblis nih. Sampai terjadinya penyalipan. Ada dia ikut andil gitu dalam penyalipan. Itu Bang. Itu salah satu jasa dari iblis tuh. Ya, penyalipan ada campur tangan iblis. Itu aja. Itu seperti saya bilang tadi, Bang. Karena pada saat itu Yudas Iskariot sudah disogok, Bang. Makanya dia mengkhianati Yesus. Itu di mana? Anda berargumen kayak gitu tertulis di mana coba? Ayo. Di mana argumen kayak gitu? Itu yang Abang baca tadi itu berapa tuh Yohanes apa tuh? Ada di bawahnya. Kenapa Yudas itu namanya Yudas mengkhianat? Makanya dia menjual Yesus. Itu makanya iblis yang dirasuki di dalam tubuh Yudas. Kan berawal dari iblis, Bang. Sama hal dengan terjadi di Adam dan Hawa. Kan begitu ceritanya juga. Iya sih, aduh. Pak, ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Itu saja dulu. Soalnya, Baik, soalnya gini, saya mohon maaf. Saya mulai ngantuk masalahnya. Di tempat saya udah jam 12 malam ini, iya. Ada lagi? Untuk sementara itu dulu, Bang. Oke, nanti besok kita sambung ya.